Sebelumnya Bu Nana minta tolong teman-teman untuk mematikan speakernya dan menyalakan kameranya. Jadi speakernya dimatikan, tapi kameranya dinyalakan, gitu ya teman-teman ya. Oke, ya baik, kita mulai saja pertemuan kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa akan belajar. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, sebelumnya Bu Nana minta tolong teman-teman untuk menyiapkan buku tulis catatan matematika. Lalu ditulis tanggal hari ini seperti biasa. Silahkan teman-teman tulis, judulnya adalah mengubah persen menjadi desimal. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya pertanyaan-pertanyaan yang kemarin ya. Teman-teman bisa lihat pertanyaan yang telah teman-teman selesaikan dalam kuisis kemarin. Kira-kira yang mana yang sulit teman-teman? Mungkin ada yang request yang ingin dibahas lebih dulu. Bu Nana minta tolong untuk teman-teman melihat nomor 7. Nah, ini bentuk persen dari 0,34 adalah, nah di sini bagaimana penyelesaiannya teman-teman? 34/100. 34/100. Oke, kenapa sayang 34/100? Karena di belakang koma ada 2. Karena di belakang koma ada 2 angka. Pinter. Jadi mudah ya kemarin ya. Insya Allah mudah ya. 0,34 itu ada berapa angka di belakang koma, nak? Ada dua angka di belakang koma. Jadi kuncinya seperti yang teman-teman telah pelajari, kalau desimal itu yang pertama kali dilihat adalah ada berapa angka di belakang koma. Ada 2 angka di belakang koma. Karena itu penyebutnya menjadi per 100. Kenapa per 100? Karena 100 itu jumlah nolnya ada 2 gitu ya. Angka nolnya ada 2. Karena desimal yang tadi ini ada 2 angka di belakang koma, maka pecahannya, penyebutnya juga nolnya ada 2 gitu ya. Nanti kalau misalnya desimalnya ada 3 angka di belakang koma, berarti penyebutnya juga yang nolnya ada 3 gitu ya angkanya. Berarti per 1000 gitu ya. Nah, kalau sudah diketahui penyebutnya per 100, kita tinggal tuliskan pembilangnya angka yang ada di sini nih teman-teman. Angkanya adalah 34. Gitu ya. Jadi pecahan biasanya adalah 34/100. Nah, sedangkan kan yang ditanyakan persen, Bu Nana. Dari 0,34 berapa persen? Bentuknya bagaimana persennya gitu ya. Sedangkan ini baru pecahan biasa. Nah, seperti yang teman-teman juga telah pelajari, persen itu adalah pecahan berpembilang 100. Oke, pintar. Oke, pecahan yang berpenyebut 100. Jadi kalau pecahannya sudah penyebut 100 seperti ini, artinya dia sudah bentuk persen gitu ya. Tinggal diganti saja tulisannya dengan simbol persen gitu ya. Berarti sama dengan 34%. Gitu ya teman-teman ya. Mudah ya. Kita coba ke contoh yang lain. Sekarang dari persen menjadi desimal. 25/100 ya dari Zabran ya. Langkah yang pertama adalah teman-teman tulis pembilangnya terlebih dahulu. Pembilangnya berapa sih? Oh, pembilangnya ini, Bu Nana, 25. Nah, teman-teman tulis pembilangnya 25. Gitu ya. Lalu teman-teman bayangkan di depan 25 ini banyak 0, banyak angka 0. Nah, ini teman-teman bayangkan ada banyak sekali angka 0. Gitu ya. Lalu di belakangnya juga banyak angka 0 nih. Di belakangnya juga banyak angka 0. Gitu ya. Di belakang angka 25 juga banyak sekali angka 0. Oke, baik. Lalu langkah selanjutnya adalah teman-teman lihat penyebutnya nolnya ada berapa nih? Oh, ada 2, Bu Nana. Karena dia per 100. Jumlah nolnya ada 2. Karena ada 2, maka desimalnya juga ada 2 angka di belakang koma. Gitu ya. Nah, kita lihat 25 tadi. Angka yang benarannya itu kan 25 ya. Kalau 00 ini kan hanya imajinasi ya. Hanya teman-teman membayangkan saja. Teman-teman lihat angka 25 ini, silakan hitung 2 angka dari belakang, dari angka 5. 1, 2, gitu ya. Nah, berarti angka
tanda koma yang benar itu ada di sini, di depan angka 2 dan di antara angka 2 dan angka 0 yang pertama ini, gitu ya. Jadi bilangan desimalnya adalah 0,25. Mudah ya, insya Allah ya. Tidak sulit ya, teman-teman ya. Oke, syaratnya penyebutnya itu harus per 10 atau per 100 atau per 1000, yang depannya ini harus 1, sayang. Kalau misalnya depannya 2, 200 itu tidak bisa seperti ini caranya ya. Atau 300 itu juga tidak bisa. Angka di depannya ini harus 1 gitu ya. Jadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Kalau selain angka 1 nanti menggunakan cara susun ke bawah atau porogapit gitu ya. 17 per 1000. Oke. Kira-kira desimalnya bagaimana bentuknya? Teman-teman coba perhatikan semua ke layar handphone. Jadi gini teman-teman. Untuk mengubah pecahan biasa seperti ini menjadi desimal, teman-teman tuliskan terlebih dahulu pembilangnya. Pembilangnya adalah yang ini, 17, gitu ya. Teman-teman tuliskan dahulu angka 17. Nah, lalu teman-teman bayangkan, cukup dibayangkan saja, teman-teman imajinasikan gitu ya. Di depan 17 ini banyak angka 0. Di depan 17 ini banyak angka 0 gitu ya. 0, 0, 0 berapapun terserah teman-teman, sesuai imajinasi teman-teman ada berapa angka 0-nya terserah teman-teman. Teman-teman bayangkan saja di depan 17 ini banyak angka 0. 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya, sedang berbaris gitu ya. Dan di belakang angka 17 ini juga ada angka 0 yang banyak sedang berbaris. Teman-teman bayangkan saja di belakang 17 juga banyak angka 0. 0, 0, 0, 0, 0. Nah, terserah teman-teman nih, nolnya mau sebanyak apa. Mau sampai ujung buku tulisnya juga nggak apa-apa. Atau sampai keluar dari buku tulisnya juga nggak apa-apa gitu ya. Teman-teman bayangkan saja, tidak usah ditulis, bayangkan saja seperti ini. Langkah yang kedua adalah teman-teman lihat penyebutnya yang ini. Penyebutnya itu punya angka 0 berapa sih? Oh, penyebutnya 1000. 3, berarti nolnya ada 3. Karena penyebutnya angka nolnya ada 3, maka desimalnya juga ada 3 angka di belakang koma. Karena angka yang tersedia itu hanya 17, 00 ini kan hanya imajinasi ya. 00 ini kan hanya hayalan, hanya teman-teman membayangkan saja gitu ya. Yang nyatanya kan hanya ada 17 nih, ya kan? Nah, teman-teman hitung nih 3 angka dari belakang dari 17, dari angka 7. Berarti teman-teman hitung dari angka 7, 1, 2, 3. Oh, berarti di sini yang benar komanya. Angka koma yang benar ada di sini, di depan 0 dan di samping 0 yang kedua gitu ya. Maka angka yang benar desimalnya adalah 0,017. Soal yang pertama. Jreng jreng. Abil udah tegang nih Abil. Abil senyum-senyum Abil. Oke, teman-teman silahkan ubah 125%. Ubah ke desimal ya. 125%. Silahkan ubah menjadi desimal. Ya, siapa? Silahkan sebutkan nama. Fatia, Bu. Fatia, oke, silakan sayang. Yuk, silakan ditunjukkan ke Bu Nana. Oke, sip. Oke, terima kasih Fatia. Good job. Dijadikan pecahan biasa dulu, setelah itu dirubah menjadi desimal. Dilihat penyebutnya nolnya ada berapa. Udah, Bu. Udah, Bu. Oh, Iza udah, Bu. Gigi, Bu. Terima kasih Zabra. Oke, good job Devara. Biar, oke. Biar. Lintang, Bu. Parah. 125%. Ya, pecahan biasanya menjadi 125 per 100. Pintar. Angkanya yang pertama kali teman-teman tulis adalah pembilangnya 125. Lalu teman-teman bayangkan banyak angka 0 di depan gitu ya. Banyak angka 0 di depan atau di belakangnya juga banyak angka 0. Gitu ya. Lalu teman-teman lihat nih angka 0-nya ada berapa penyebutnya di sini.
100 itu nolnya ada 2, Bu Nana. Berarti juga ada 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari angka 5 gitu ya. Kita hitung 2 angka di belakang koma. 1, 2. Oh, berarti koma yang benar ada di sini. Di antara 1 dan 2. Jadi yang benarnya adalah 1,25. Gitu ya. 105 per 10.000. Wow, jangan takut dengan angka besar ya. Sebenarnya ini mudah, hanya mengecoh dengan nol yang banyak saja. Langkah yang pertama teman-teman tulis adalah pembilangnya. Pembilangnya 105, gitu ya. Lalu teman-teman anggap di depannya banyak nol, gitu ya. 0, 0, 0. Di belakangnya juga banyak nol. 0, 0, 0, 0, gitu ya. Lalu teman-teman hitung penyebutnya ini, angka nolnya ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 nolnya. Berarti di sini desimalnya juga ada 4 angka di belakang koma. Kita hitung dari 5 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka di belakang koma. Berarti koma yang benar adalah di sini. Di bagian depan, di antara kedua nol ya. Nol yang kedua ya. Berarti jawabannya adalah 0,0105. Ya. 4 angka dari belakang. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah 0,0105. Silakan teman-teman tulis di buku tulisnya. Ini untuk teman-teman kerjakan di rumah ya. Nomor 1, mengubah persen menjadi desimal. Oke, sip. Soal yang A, 1%. 1%, 1% gitu ya. Yang B, 5%. Yang C, 10%. Oke. Nomor 2, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Yang A, 11/10. Ya, yang B, 134 per 1000. Yang C, 505 gitu ya, per 100. Oke, itu saja untuk dikerjakan di rumah. Ditulis caranya di buku tulis, lalu difotokan ya, seperti biasa ya. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lalu membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Silakan boleh di